Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Mudah-mudahan anak-anakku masih dalam keadaan sehat ya. Insya Allah selalu sehat. Kita harus menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Dan juga untuk pembelajaran pun juga masih pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Ya. Disiapkan untuk komunikasinya sebagai alat pembelajaran bisa HP maupun juga laptop. Baiklah, kita mulai saja. Untuk hari ini adalah pembelajaran yaitu materi SKI di kelas 8. Untuk materinya adalah tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, untuk menerangkan sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah tidak terlepas yaitu dari runtuhnya, hancurnya dinasti Bani Umayyah. Nah, faktor apa saja itu yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah? Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya, lemahnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, anak-anakku yang kelas 8 pasti sudah tahu ya, atau masih ingat faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, gimana anak-anak? Iya, itu figur khalifah yang lemah. Nah, lemah di sini bukan kaitannya lemah fisik, ya, atau badannya yang lemah, tetapi itu apa? Kurang cakap dalam memimpin, kurang pandai di dalam memerintah. Dan juga para khalifahnya pun lebih cenderung suka berfoya-foya. Inilah salah satu yang menyebabkan lemahnya dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, hak istimewa bangsa Arab Suriah. Nah, di sini ada keistimewaan sendiri ya, bagi bangsa Suriah. Inilah yang menyebabkan adanya kecemburuan pada orang-orang Arab maupun juga non-Arab. Yang seharusnya tidak ada perbedaan, ya. Ternyata di sini orang-orang Suriah itu diberi keistimewaan yang khusus, sehingga menyebabkan kecemburuan yang luar biasa. Akhirnya terjadilah beberapa perselisihan yang salah satu yang menyebabkan lemahnya dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, itu pemerintahnya kurang demokratis dan juga korupsi. Nah, kalau kita lihat flashback ke belakang pada masa Khulafaur Rasyidin, ya, untuk memilih khalifah atau pemimpin yaitu dengan cara demokrasi. Bagaimana caranya? Itu yang memilih itu adalah rakyat. Tetapi pada masa dinasti Bani Umayyah itu kemudian itu diganti, yang dari demokrasi kemudian beralih ke pemerintahan yang monarki. Apa itu monarki? Yaitu sistem turun temurun. Inilah salah satu yang menyebabkan lemahnya dan juga bisa berakibat fatal yaitu runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Kemudian yang keempat, persaingan antar suku. Ada dua suku yang selama bertikai, ya, yaitu suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Dari dua suku ini ternyata dinasti Bani Umayyah itu cenderung kepada salah satu suku tersebut. Itu apa? Itu suku Arab Selatan. Nah, akhirnya yang lainnya pun juga merasa cemburu. Padahal yang namanya pemimpin seharusnya itu adalah apa? Iya, dalam memimpin itu adalah tidak ada tidak boleh untuk hanya mencintai atau menyayangi satu suku saja. Tetapi semuanya harus dirangkul ya, supaya itu untuk menjadikan yaitu negaranya insya menjadi negara yang maju dan juga aman tentram. Nah, itulah ya, itu faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Dan titik akhir dari dinasti Bani Umayyah itu adalah pada tahun
750 pada masa pemerintahan yaitu Marwan bin Muhammad. Beliau memerintah dari tahun 744 sampai 750 Masehi. Nah, beliau tidak bisa mempertahankan lagi. Kenapa? Karena adanya serangan yaitu dari dinasti Bani Abbasiyah. Akan tetapi di sini dinasti Bani Abbasiyah itu tidak menggunakan nama Bani Abbasiyah untuk menggulingkan dinasti Bani Umayyah, tetapi menggunakan apa? Itu menggunakan nama Bani Hashim. Alasannya apa? Alasannya supaya dinasti Bani Abbasiyah itu mendapat dukungan dari kelompok sana sini. Kelompok mana saja itu? Ya, karena di sini ada 4 kelompok ya yang benar-benar sudah merasa tidak seiring sejalan dengan dinasti Bani Umayyah, sehingga bergabung dengan dinasti Bani Abbasiyah itu dengan menggunakan label, dengan menggunakan nama yaitu Bani Hashim. 4 kelompok tersebut diantaranya yang pertama itu adalah yaitu kelompok Muslim non-Arab yang merasa apa? Ini ya menganggap bahwa dinasti Bani Umayyah itu apa? Iya, itu dinasti Bani Umayyah ini merasa bahwa suku Arab atau golongan Mawali ini ya itu memeras kedudukan, merasa apa? Yaitu merasa mereka sebagai diklaskan menjadi warga yaitu kelas 2 di bawah yaitu Muslim Arab. Nah itu memprotes ya kedudukan itu. Sebenarnya kan sama tidak ada perbedaan, semuanya adalah sama. Nah itu. Nah kemudian yang kedua adalah kelompok Khawarij dan juga Syiah. Yang dua kelompok ini itu dia adalah kelompoknya siapa? Itu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Tapi karena ada suatu hal akhirnya pecah menjadi 2, yaitu golongan Syiah dan juga golongan Khawarij. Syiah itu adalah golongan yang keluar dari golongannya Ali, sedangkan golongan Syiah itu adalah pendukung golongan Ali, sedangkan golongan Khawarij ini adalah yang keluar dari golongannya Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut dua golongan ini ya yang menganggap bahwa dinasti Bani Umayyah itu apa? Yaitu merampas hak kekhalifahannya. Ya, akhirnya apa? Golongan ini akhirnya bergabung dengan dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok Muslim Arab di Mekah, di Madinah dan juga di mana? Itu di Irak yang merasa sakit hati ya atas status istimewa penduduk Suriah. Ada kecemburuan ya, nah seharusnya ya, memang tadi tidak boleh untuk pilih kasih, semuanya harus sama gitu. Kemudian yang kelompok yang keempat itu adalah yaitu kelompok orang-orang yang soleh ya. Nah menurut ini bahwa dinasti Bani Umayyah itu sudah keluar dari ajaran yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka suka berfoya-foya, mereka suka yaitu apa? Ya itu tadi suka berfoya-foya ya, yang sudah jauh dari gaya hidup Islami. Nah, itulah 4 kelompok ya yang sudah tidak sesuai sejalan dengan dinasti Bani Umayyah, akhirnya bergabung dengan dinasti Bani Abbasiyah itu untuk menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Ya, dan akhirnya ini pun juga dibantu oleh beberapa tokoh ya dari dinasti Bani Abbasiyah yang memang berjuang untuk benar-benar menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Di antara tokoh tersebut yang pertama itu adalah siapa? Abdullah bin Ali.
Yang kedua Ibrahim bin Ali. Yang ketiga itu ada Abu Abbas As-Safa, kemudian ada Abu Ja'far Al-Mansur, dan juga ada Abu Muslim Al-Khurasani. Ini tokoh-tokoh ini yang juga berjasa yaitu dalam mendirikan dinasti Bani Abbasiyah. Ya, dan hanya dinasti Bani Abbasiyah ya itu berkuasa kurang lebih selama berapa anak? Ada yang tahu? Iya, itu kurang lebih selama 5,5 abad atau 500 tahun lebih dinasti Bani Abbasiyah berkuasa. Selama itu juga ya dinasti Bani Abbasiyah berkuasa, ada beberapa khalifah yang memerintah, yang memimpin. Ada berapa? Mana? Ada yang tahu? Iya, itu ada 37 khalifah yang berkuasa. Nah, sekarang siapa pendirinya? Pendiri dinasti Bani Abbasiyah itu adalah Abu Abbas As-Safa. Dan beliau nama lengkapnya itu adalah siapa? Ya, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Lahir pada tahun 104 Hijriah, lahir dari seorang ibu yang bernama Rabah binti Abidullah Al-Harisi dan seorang ayah yang bernama Muhammad bin Ali. Tapi beliau lebih dikenal dengan nama Abu Abbas As-Safa. Dan As-Safa ini itu adalah gelar. Artinya apa? Itu sang pengalir darah dan pengancam siapapun yang membangkang. Tentunya ini adalah orang-orang yang membangkang terhadap Khalifah Abu Abbas As-Safa. Dan beliau juga itu kayak apa? Ya, yaitu ya, beliau tidak banyak yaitu melakukan perluasan wilayah, tetapi beliau lebih suka adalah menantang pemerintahannya ya, supaya apa? Supaya aman, tidak ada gangguan dari luar atau dari orang-orang yang akan mengusiknya atau yang akan mengganggunya. Dan beliau berkuasa kurang lebih selama 4 tahun 9 bulan. Ya, tepatnya itu pada tahun 754 beliau akhirnya wafat dalam usia 33 tahun. Nah, kemudian dinasti Bani Abbasiyah ini yang menurut sejarawan itu dibagi menjadi beberapa periode. Ada 4 periode masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu adalah ya semenjak lahirnya dinasti Bani Abbasiyah itu pada tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 847 Masehi. Nah, periode ini itu sering disebut dengan pengaruh Persia pertama. Kemudian yang kedua ya yaitu pada masa Khalifah Al-Mutawakkil itu pada tahun itu 847 sampai dengan 946. Ya, ini disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Kemudian yang ketiga yaitu dari berdirinya Daulah Buwayyah sampai dengan yaitu pada tahun sampai dengan tahun 1055 Masehi, ini disebut yaitu apa? Itu pengaruh Persia kedua. Dan yang terakhir ada periode yang keempat yaitu dengan apa? Masuknya orang-orang yaitu dari Seljuk ke Baghdad ya. Nah, kemudian itu apa? Ya, dan juga masuknya orang-orang Mongol itu untuk menghancurkan dinasti Bani Abbasiyah, yang akhirnya dinasti Bani Abbasiyah itu runtuh pada tahun 1258 Masehi. Nah, sedikit kaitannya dengan masa pemerintahan dinasti Bani
Abbasiyah. Walaupun demikian, dinasti Bani Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih selama 500 tahun lebih atau 5 abad lebih itu dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang luar biasa. Itu ada 37 khalifah. Ya, dari 37 itu ya ada beberapa khalifah yang kuat, khalifah yang terkenal. Di antaranya yang pertama Abu Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga itu adalah Harun Ar-Rasyid, dan yang keempat ini adalah Khalifah Al-Mahmud. Nah, 4 khalifah inilah yang termasuk khalifah yang kuat, khalifah yang kokoh, yang bisa membawa dinasti Bani Abbasiyah itu mengalami kejayaan. Nah, anakku, ya itu sedikit ya buku terangkan segaris besar. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian nanti pelajari itu di buku atau modul mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Nah, sebelum ibu tutup ya ada tugas buat kalian, yaitu apa? Nah, tugasnya ini. Tugasnya kalian itu adalah hafalkan 10 khalifah dinasti Bani Abbasiyah itu lengkap dengan tahunnya. Silakan kalian hafalkan, dan nanti untuk hafalannya bisa langsung ya itu lewat yaitu WA grup kelas. Silakan untuk dipersiapkan anak-anakku ya untuk tugas tersebut. Nah, sebelum ibu tutup pelajaran hari ini, jangan lupa di masa pandemi ini tetap kita harus menjaga kesehatan kita ya, dan juga tidak boleh kita berkerumun-kerumun. Dan satu lagi, kamu harus lebih semangat lagi di dalam beribadah. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.